Jadi caleg tertinggi di luar negeri suaranya saya 35.000 sekian. Nomor 2-nya baru Imatul, 3 Hidayah Pak Hidayat Wahid, itu berikutnya Abraham Jaya kalau nggak salah. Akan datang ke KPU besok atau dari mantau? rumah aja? Kalau dari YouTube atau datang ke KPU kita lihat, karena besok bertepatan sama ulang tahun Astrid juga. Oh. Jadi besok mudah-mudahan jadi kado Jadi kado terindah. terindah. Serius Kak Astrid? Dan Mbak Astrid juga lolos ya kalau nggak salah. Ya. Nah, gimana nih Mbak Astrid menyikapinya nih, jadi kado juga, Nah. besok penetapan juga. Apa ada nazar kah besok? Ya pokoknya intinya ini kerja keras kita, dalam arti kata kita kan benar-benar kerja udah benar-benar turun ke lapangan, terakhir benar turun ke masyarakat kita. Kalau kalian lihat juga di Instagram kita juga, kita benar-benar serius. Kita tinggalin semua program TV kita, tinggalin project kita semua. Kita benar-benar terjun, bukan hanya caleg yang cuma sepatutnya doang. Kita jungkir balik, jadi mudah-mudahan memang pilihan masyarakat tidak mengecewakan. Ya, gitu. Tapi bagaimana dengan isu-isu adanya pemakzulan gitu kan, isu-isu KPU curang dan lain-lain, Mas Uya menanggapinya gimana? Kalau saya sih kecurangan itu mungkin ada, tapi mungkin menurut saya bukan dari KPU, dari mana ya, dari oknum-oknum peserta caleg sendiri mungkin menurut gue. Karena kan main Astrid juga sempat suaranya menghilang tuh di proses penghitungan di kecamatan, tiba-tiba menghilang, tapi kan Udah kita kayak udah kayak perang kemarin. balik lagi, masih dihitung ulang balik lagi gitu kan. Jadi kalau kita punya bukti, kita punya data, kita rasa kita bisa kawal suara kita. Tapi kalau kita percaya semua KPU itu pasti profesional dan KPU itu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Mas Uya dan Mbak Astrid, mungkin besok ada perayaan kecil-kecilan kah? Syukuran atau syukuran apa? atau seperti apa? Kalau nanti tasyakurannya itu ya, mungkin setelah Belum sampai pengumuman baru kita pikir lah gimana caranya tasyakuran, syukuran dan lain sebagainya. Mbak Astrid usia baru, punya tanggung jawab baru nih. Nanti nih, mungkin Sobat gimana sih kesiapan lahir batin? Lahir batin, amin, karena memang mau terjun seperti ini udah harus siap lahir batin ya. Kampanye aja kita udah harus siap. Apalagi Astrid ya, waktu kemarin turun tuh banyak yang dia kayak diremehkan atau mungkin tidak dianggap. Setiap saya turun ke masyarakat juga banyak orang-orang yang bilang gini, aduh Mas Uya DPR RI sih kayaknya oke nih, tapi kalau Astrid kayaknya susah nih kayak gitu. Karena ternyata juga banyak orang yang udah megang DPR lain gitu kan. Tapi masih banyak juga orang-orang kayak ibu-ibu juga banyak yang selalu encourage saya untuk kalau adanya Astrid, insya Allah ibu-ibu ini terbantu segala macam, banyak banget ibu-ibu juga yang ngomong kayak gitu, masyarakat yang ngomong kayak gitu. Tapi dengan kita turun, Astrid turun ke masyarakat dengan keputusan mereka lihat bagaimana mereka Astrid bisa dekat dengan masyarakat ya. Ini ya pilihan masyarakat itu aja. Tapi kan dapil kalian sama juga nih, mungkin akan kolaborasi juga kah buat Jakarta juga sendiri gitu? Iya Pak? Buat maksudnya kolaborasi Mas Uya DPR RI, Mbak Iya, Astrid Pak. Jakarta Jadi, ya. enaknya satu paket, saya DPR RI, Astrid DPRD. Jadi kalau ada urusan yang berhubungan dengan DPRD itu pemerintah daerah Jakarta, ya soal KJP gitu kan, soal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah DKI Jakarta, yang ngurus Astrid. Tapi kalau pemerintahan yang kebijakan-kebijakan yang berusaha dengan yang lebih tingkat nasional diurus saya. Jadi enak, kita dua-duanya bisa saling support, Bentar. saling ngadu ke kita, sama aja. Ngadu ke Uya, ngadu ke Astrid, semua bisa dipercaya. Tapi maksudnya ada mungkin program khusus di antara kalian berdua yang saling bersinergi gitu setelah nanti bekerja di Senayan atau di Kebon Sirih. Intinya, sebelum jadi caleg pun kita berdua udah saling bersinergi untuk membantu masalah masyarakat apapun. Kalau bisa dilihat LBU, kita punya LBU, Lembaga Bantuan Hukum, dari beberapa tahun yang lalu kita selalu menerima pengaduan orang, dan bukan hanya kita podcastin atau kita terima aduan, tapi kita selesaiin. Lihat semua masalah-masalah yang kita tanganin, insya Allah selesai walaupun tidak semuanya. Mas Uya rencana komisi berapa, Mbak Astrid berapa di DPRD? Belum tahu sih, belum tahu. belum Berdasarkan partai atau? Berdasarkan partai, tapi juga berdasarkan kita juga. Oh, oke. Tapi Dan- sudah ada bayangan apa? Dan mungkin kalau selama ini kan yang banyak kita bantu kan di Lembaga Bantuan Hukum kan wanita-wanita yang korban KDRT, wanita-wanita yang tidak bisa mendapatkan hak anak, hak asuh anaknya, punya hak asuh tapi tidak bisa mendapatkan anaknya, orang-orang yang mendapatkan penindasan tidak diadil dalam hukum, diskriminasi secara hukum, bullying, terus orang-orang yang tidak mendapatkan hak atau diambil tanahnya oleh mafia tanah dan sebagainya, banyak banget. Jadi kurang lebih sekitar situ. Termasuk pekerja migran? Dan pekerja migran utamanya, dan selama ini kan kita beberapa tahun terakhir membantu para pekerja migran. Tapi walaupun saya tidak di komisi tenaga kerjaan, tapi saya tetap akan terus membantu Tetaplah LBU itu mengadvokasi para pekerja migran yang ada dimanapun. LBU itu tetap Tempat berkibar. pengaduan ke Uya aja. Iya.
Ya. Kuya Kalau aja. tidak selesaikan di lain-lain, ke Uya aja. Kalau kata orang-orang ngadunya ke Uya Mas aja deh. Oke, maksudnya ini soal kebijakan pemerintah yang kemarin Pak Presiden juga salah satunya membuat mencanangkan soal minyak goreng merah. Sobat sebagai bapak dan ibu rumah tangga menyikapinya seperti apa? Ya minyak goreng merah apapun asal itu bisa jadi alternatif dan itu bisa bermanfaat ya kenapa enggak? Apalagi itu bisa lebih murah, lebih efisien ya kenapa enggak? Tapi kenapa baru sekarang nih mungkin pemerintah mencanangkan adanya minyak goreng merah sendiri, mungkin ada pandangan Ya tersendiri mungkin kan? baru ketemu kali ya, cuman ibaratnya minyak goreng merah, minyak goreng subsidi, minyak goreng apa aja selagi itu bermanfaat untuk masyarakat kita dukung itu aja. Apalagi kalau harganya murah. Kita by the way kalau goreng nggak terlalu banyak pakai minyak sekarang. Iya. Tapi cukup aneh nggak sih di tengah itu ya panasnya soal pemilihan ini terus Presiden memberikan kebijakan soal minyak goreng merah ini? Enggak sih, biasa aja, mungkin kebetulan aja kali. Semua serba- Toh kan pemilu juga udah selesai juga. Ya, pemilu udah selesai dan kebetulan aja kemarin minyak goreng merah baru digembar-gemborkan. Berarti setuju kalau itu jadi kebijakan? Saya setuju aja, yang penting bagus buat rakyat. Makasih Mas. Makasih Mas Uya, Mbak Astri.